tadi Bu ya mengenai tentang esensi daripada ibadah itu adalah sang majikan kita adalah Allah. Salat pun ibadah, tadi Bu ya kan mengatakan seperti itu. Puasa itu ibadah, tetapi dalam innas sholati wa nusuki, katakanlah ketika kita sudah memahami katakanlah sholat sebagai majikan kita Allah, tapi kenapa di situ terminologinya dipisah? Iya, innas sholati wa nusuki gitu. Maksudnya filosofinya seperti apa? Kedua pertanyaan bahwa saya baca dalam ideologi komunis, Marx itu punya satu tesis. Dia juga mengatakan bahwa masyarakat anti tanpa kelas. Marx itu mengatakan bahwa masyarakat itu semua sama. Nah, tapi kenapa dalam konteks ke-Indonesiaan ini kita serampangkan semua komunisme itu? Gitu. Padahal Marx punya tesis bahwa masyarakat anti tanpa kelas sama semua. Gitu. Iya. Tapi kenapa kita menyerampangkan bahwa komunisme itu ditolak semua padahal ada ideologi, ada pemikiran yang cerdas juga? Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk siapa itu? Lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, nusukku. Apa nusuk? Seremoni. Rabbana arina manasikana. Manasik itu seremoni. Sholat itu termasuk manasik. Tetapi di situ kenapa inna sholati wa nusuki? Karena sholat disebut secara tersendiri karena punya makna yang lebih khusus, boleh saja. Namanya yang untuk minum namanya gelas ini. Tapi ketika ada pegangannya namanya cangkir. Jadi artinya bahwa sholat itu bukan ibadah. Ibadah mah mencakup apa saja yang kamu lakukan sebagai pengabdian kepada majikanmu. Itu namanya pengabdian. Abada ya'budu ibadatan, pengabdian. Yang mengabdikan dirinya namanya abdi. Abdi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, mengabdi kepada negara. Artinya beribadah kepada negara. Mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Karena abada ya'budu ibadatan itu katanya abada, ain, ba, dan dal. Abada, abdi, mengabdi, pengabdi. Sudah jelas pengabdian, sudah. Jadi artinya bahwa sholat itu juga bisa menjadi ibadah kalau sholat itu untuk Allah. Puasa itu bisa disebut ibadah kalau puasanya untuk nanam padi, itu juga sama bisa jadi ibadah. Kalau nanam padinya karena Allah. Ngasih makan anak istri juga ibadah kalau untuk Allah. Nah, persoalannya Karl Marx itu membuat satu kesetaraan masyarakat. Iya, saya juga tidak menyangkal ajaran komunisme pasti akan menjadi ajaran yang acceptable for everybody, akan diterima oleh siapapun. Tapi sayangnya dia berbicara agama. Paham nggak? Kalau dia tidak bicara agama, murni masalah ekonomi saja, saya kira akan diterima semua orang. Karena semua orang menuntut keadilan kok. Keadilan ini bukan hadiah, tapi diperjuangkan. Dan itu hak natural kita. Kebebasan ini adalah hak natural kita. Bukan pemberian siapapun. Kemerdekaan kita, hasil perjuangan kita. Bukan hadiah oleh siapapun. Soalnya ngece-ngece, agama itu opium. Ngelawan aja agama. Kalau agama itu urusannya dengan jiwa, dengan hati dan rasa. Paham gak? Ya saya nggak mengerti gitu. Lalu akhirnya Pak digeser sosialisme Islam. Ya bukan tergingkaya apa sih Islam? Gimana? Pada umumnya orang itu tahu bahwa itu pekerjaan yang benar. Cuma untuk melaksanakan kadang-kadang itu merasa berat tuh gimana Bu ya? Pertanyaan yang saya harus merekonstruksikan dulu pertanyaan ini. Orang itu tahu itu benar. Lalu apa urusannya? Ya memang nggak ada urusan. Sesuatu yang benar nggak ada hubungannya dengan kita malas tidak malas. Tetapi kalau ada sesuatu itu menguntungkan kita, pasti bakal kabekin gitu. Setan sudah babak belur dipersalahkan oleh manusia sealam dunia. Semua orang menyalahkan setan semua.
Tetapi ketika saya tawarkan, setan, perlukah Anda mendapat bantuan advokasi dari saya? Dia bilang, nggak usah. Aku senang mereka menyalah-nyalahkan saya. Sebabnya apa? Karena mereka menyalahkan saya, berarti mereka tidak pernah merasa bersalah. Ketika mereka merasa tidak pernah bersalah, dia sudah menjadi sahabatku. Karena pada akhirnya yang ingin dibangun adalah persahabatan dengan kamu. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Setan akan menjadi aulia kamu yang tidak beriman, hai manusia. Sebabnya kamu malas tidak mau melakukan sholat itu. Karena selama ini kamu yakininya sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Kalau kamu sudah merasakan sholat sebagai kebutuhan, tidak mungkin kamu malas. Makan butuh nggak? Ada nggak orang yang malas makan? Kalaupun ada, pasti itu orang sakit.